Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Jarang kita temuin manusia silver yang sudah kita bina itu ketangkap lagi. Jadi biasanya itu ada orang baru lagi. Kami juga ini bekerja sama dengan desainer. Nah itu dia yang mempengaruhi kayak bajunya. Kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi. Kami hantarkan terlebih dahulu sehari berita, diantaranya Dinsos Kota Cirebon kewalahan menangani PGOT. Pakaian adat pengantin di Kabupaten Cirebon perlu digali dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Bersama saya Bian Alwansyah, inilah berita daerah pagi selengkapnya untuk edisi hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Kami mulai informasi pertama. Dinsos Kota Cirebon kewalahan menangani PGOT. Biasanya yang saya lihat itu mereka beda orang loh. Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon Santi Rahayu mengaku kewalahan menangani anak jalanan, pengamen, gelandangan, pengemis, orang terlantar, PGOT, serta manusia silver. Pihaknya tidak bisa bekerja sendiri di tengah penegakan hukum daerah Perda terkait penindakan PGOT dan manusia silver. Berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003, larangan bagi setiap orang atau warga untuk melakukan usaha memperkerjakan orang lain dan atau kehendak sendiri sebagai pengemis atau peminta-minta yang mengganggu lalu lintas. Kehadiran PGOT karena warga masih memberi sumbangan kepada mereka, padahal hal itu justru memicu tumbuhnya kehadiran mereka. Mungkin mereka dia udah kena razia, udah kita kembalikan, udah diselesaikan masalah satu. Nih muncul lagi, datang lagi, itu biasanya beda orang. Jadi ya kita susahnya harusnya di stop di mana jadi mobile tuh orangnya. Jadi tidak hanya jarang kita temuin manusia silver yang sudah kita bina itu tangkap lagi. Jadi biasanya itu ada orang baru lagi. Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon selama ini bekerja sama dalam tiap penertiban PGOT di lapangan. Menurutnya peran lurah, camat hingga RT RW sangat penting. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS harus dimulai dari bawah. Pihaknya berharap kerjasama intens dilakukan. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2MIAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon. Ketua LP2MIAIN Syekh Nurjati Cirebon Ahmad Yani menjelaskan, validasi terjemahan tersebut dengan melibatkan para kiai pondok pesantren, budayawan, dan ahli bahasa Cirebon. Kegiatan validasi adalah tahapan kedua yang dilakukan setelah tahapan pertama selesai dilakukan, yakni proses penerjemahan atau alih bahasa dilakukan selama 2 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini. Sementara itu, Kiai Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Zamzami mengungkapkan saat ini bahasa Cirebon diambang kepunahan. Untuk itu mayoritas pesantren masih menggunakan bahasa Cirebon dalam mengkaji kitab kuning. Diyakininya bila terjemahan ini sudah selesai, maka bahasa Cirebon akan mendunia. Dirinya telah membaca dan ikut melakukan validasi terjemahan bahasa tersebut. Gaji 13 ASN di lingkungan pemerintah Kota Cirebon mulai dibagikan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD telah menganggarkan 30 miliar rupiah untuk gaji ke-13. Kepala BKPD Kota Cirebon Syahroni mengatakan dari nilai tersebut 22 miliar bersumber dari APBN dan 80 miliar bersumber dari APBD. ASN akan menerima gaji 13 dan 50% tambahan penghasilan pegawai TPP. Pihaknya menghimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD segera membuat laporan standar pelayanan minimal atau SPM agar gaji 13 bisa segera tersalurkan. Menurutnya gaji 13 hanya untuk ASN, tidak untuk honorer dan anggota dewan. Surveillance pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi barometer dari penanganan COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Satuan pendidikan ini kan menyebar di seluruh wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon saat ini terus melakukan surveillance bersifat aktif maupun pasif.
Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dendi Hamdi mengatakan pihaknya telah melaksanakan penguatan surveillance pembelajaran tatap muka PTM dengan sasaran Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan selama masa libur sekolah sampai menuju dimulainya PTM pada pertengahan bulan Juli mendatang. Dijelaskan, surveillance PTM yang dilakukan mencakup perilaku prokes dari guru maupun siswa, dan surveillance aktif dengan cara swab random sampling. Apalagi populasi atau jumlah siswa kurang dari 300, maka sampling hanya diberikan pada 30 siswa dan 30 guru dalam satu sekolah. Sedangkan bila jumlahnya lebih dari 300, maka sampling sebanyak 10% dari populasi sekolah. Surveillance PTM ini menjadi barometer atau proses sebuah deteksi dini yang merepresentatifkan dari gambaran COVID-19 di Cirebon. Karena satuan pendidikan ini kan menyebar di seluruh wilayah, di tingkat kecamatan, desa, muridnya. Deteksi dini awal ini kita menggunakan surveillance pembelajaran tatap muka karena efektif. Siswanya sudah ngumpul di situ, terorganisir rapi. Kemudian prokes pun lebih efektif. Kita coba menguatkan dari sisi anak-anak sekolah yang nanti mengeluarkan ke keluarganya segala macam. Dan harapannya surveillance PTM menguatkan kapasitas testing kita, penguatan lacakan kita, kemudian meningkatkan prokes 3M dari kita, yang merupakan kunci simpul dari penanganan COVID-19. Upaya pencegahan tersebut diharapkan menjadi perubahan dari pandemi menuju endemi. Namun semua komponen juga tetap harus berhati-hati terhadap anggapan masyarakat terhadap endemi yang cenderung mengabaikan prokes. Oleh karena itu, semua menjadi tanggung jawab dan kemampuan Satgas Kewilayahan bisa melakukan upaya penanggulangan kasus COVID-19. Data kasus COVID-19 di Kabupaten Cirebon yang tercatat sebanyak 4 kasus, di mana 2 orang masih dalam perawatan di rumah sakit dan 2 orang lainnya melakukan isolasi mandiri. Keempat pasien COVID-19 tersebut disebabkan transmisi lokal. Aura Aulia melaporkan. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon, dan Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 94,8, 89,1 FM dan AM 864 kHz. Sementara bagi Anda yang jauh dari Cirebon, Anda bisa menyimak melalui rri.co.id. Cirebon Power meraih penghargaan kategori perak dalam ajang CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau PDB Award 2022. Presiden Direktur Cirebon Power Hishiro Takeuchi mengatakan perusahaan berkomitmen tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di sekitarnya melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui pengembangan BUMDes dan program lainnya, perusahaan berharap bisa ikut berkontribusi untuk percepatan pembangunan desa dalam pencapaian SDGs desa. Penghargaan ini menjadi pemicu motivasi dan implementasi kegiatan pemberdayaan yang baik lagi ke depannya. Takeuchi mengatakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan amat penting. Nelayan membutuhkan dukungan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan perekonomian mereka. Dirinya berharap akan semakin banyak pihak yang memperhatikan nasib nelayan di Cirebon. Pakaian adat pengantin di Kabupaten Cirebon perlu digali dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Informasi selengkapnya segera dilaporkan Yulianti. Mudah-mudahan ada perkembangan yang luar biasa. Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi pakaian adat pengantin, namun hingga kini belum tergali seluruhnya. Hal itu dikatakan Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Harpi Melati Cabang Kabupaten Cirebon, Sri Hartati kepada RRI terkait upaya penggalian pakaian adat pengantin. Menurutnya, suatu daerah perlu mempunyai ciri khas dalam pakaian adat pengantinnya dan bisa digunakan masyarakat luas dalam momen pernikahan. Melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Cirebon itu, pihaknya secara mandiri berupaya menggali pakaian adat pengantin dari Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, yang dinamai Abah-Abah Bondan. Penggalian sejarah dari pakaian adat tersebut melibatkan desainer untuk mempermudah penerapannya menjadi sebuah pakaian adat pengantin. Sri mengapresiasi dengan respon positif dari dinas terkait yang memberi ruang untuk mengekspos hasil karya penggalian pakaian adat tradisi Kabupaten Cirebon ini. Kami juga ini bekerja sama dengan desainer. Nah, itu dia yang pengaruh kayak bajunya, pengaruh Cina jadi dibikin, pengaruh Cinanya kental. Alhamdulillah ya, saya dijembatani oleh pariwisata ya. Akhirnya kami bisa menampilkan di sini. Kami melangkah awal sendiri ya, hanya organisasi kayaknya nggak mungkin seterusnya sendiri gitu kan. Mudah-mudahan dengan diadakan seperti ini
mungkin khusus pengantin yang kami gali ini mudah-mudahan ada perkembangan yang luar biasa. Sri Hartati menambahkan, walau Kabupaten Cirebon dikenal dengan kekayaan batik Megamendung dan motif lainnya, namun dalam pakaian adat pengantin tidak identik dengan batik karena sumber awal kemunculannya terdapat pengaruh dari budaya luar seperti corak etnis Tionghoa yang ada di Cirebon. Pihaknya berharap pakaian adat tersebut bisa dikenal masyarakat dan dapat dikomersialkan di tingkat kabupaten, provinsi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Pemerintah Jepang mencabut pendanaan proyek PLTU Indramayu 1x1000 MW di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Warga Indramayu menyambut gembira keputusan pemerintah Jepang yang cabut pendanaan proyek PLTU Indramayu tersebut. Perjuangan warga terdampak di Desa Mekarsari yang menyatukan diri dalam wadah jaringan tanpa asap Indramayu Jatayu sejak tahun 2015 akhirnya membuahkan hasil. Rodi, Ketua Jatayu yang mewakili warga Desa Mekarsari, mengapresiasi kepada seluruh jaringan nasional maupun dunia atas perjuangan mewujudkan cita-citanya dan warga yang terdampak lainnya. Sementara itu Meiki Paendong, Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Jawa Barat, mengapresiasi atas keputusan pemerintah Jepang yang menarik mundur dari dukungan Official Development Assistance atau ODA di proyek PLTU Indramayu 1x1000 MW. Hal ini adalah pembuktian kesungguhan komitmen pemerintah Jepang atas pengurangan emisi karbon global. RRI Cirebon berikan kejutan untuk Polri di hari jadinya yang ke-76 tahun. Saya sangat apresiasi, makin hari kepolisian ini makin maju, makin profesional. Jajaran kepolisian di wilayah Indonesia harus lebih maju dan optimal dalam memberikan dedikasi kinerja untuk bangsa Indonesia, baik dalam pelayanan maupun pengamanan. Harapan tersebut diungkapkan Kepala LPP RRI Cirebon M. Yusri Darto usai memberikan kue ulang tahun kepada insan kepolisian di Polres Cirebon Kota dan diterima langsung oleh Kapolres AKBP M. Fahri Siregar. M. Yusri pun menaruh harapan untuk kemajuan yang lebih baik bagi jajaran polisi dan RRI siap bermitra dengan baik dan maksimal. Saya berharap Polri makin modern, maju, dan tagline-nya sekarang di bawah Kapolri kan pelayanan presisi. Jadi pelayanannya itu pasti, ya tidak bisa tidak bisa dipermainkan. Itu bagian dari niat Polri untuk lebih profesional dalam melayani masyarakat, dalam menjamin keamanan masyarakat. Saya sangat apresiasi. Makin hari kepolisian ini makin maju, makin profesional. Semoga polisi yang masih memiliki pola-pola lama itu berubahlah dengan kondisi dari polisi yang sebagian besar sudah ingin lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, jamin keamanan masyarakat. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengaku kaget dan bangga serta mengapresiasi RRI Cirebon yang memberikan kejutan dan semangat untuk terus berbenah di hari ulang tahun kepolisian yang ke-76 tahun. Rian Kristono melaporkan. Sementara itu, ratusan personel Polresta Cirebon mengikuti kegiatan doa bersama dan pembinaan rohani mental atau BIN Rohtal yang dilanjutkan Hotmil Quran dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 di Masjid Syarif Hidayatullah Aspol, Kaliwadas. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Syarif Hidayatullah Aspol, Kaliwadas dihadiri Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman SIK, MH, para kabag, Kasat, Kasih, Perwira Staf, anggota Polri dan ASN Polresta Cirebon. Kombes Pol Arif mengatakan kegiatan bertujuan untuk sarana silaturahmi personel Polresta Cirebon dan meningkatkan keimanan ketakwaan personil Polri Polresta Cirebon kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga selesai memulai doa bersama, pembinaan rohani mental dan Hotmil Quran dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Taekwondoin Kota Cirebon raih 1 medali emas, 1 perak dan 6 perunggu di ajang Liga Olahraga Pelajar se-Jawa Barat.
di mana kita hanya mampu meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 6 perunggu dari kategori Pomse dan Kyurigi. Sepak terjang para taekwondoan muda Kota Cirebon yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA di ajang kejuaraan Liga Pelajar se-Jawa Barat yang berlangsung di Bogor beberapa hari yang lalu berhasil dan berbuah manis dengan torehan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kepada RRI, Kepala Binpres Taekwondo Indonesia TI Kota Cirebon Suwiryadi di sela kegiatannya mengaku bangga dengan torehan 8 medali yang dibawa taekwondoan muda Kota Udang tersebut. Hasil itu, tegas Suwiryadi, merupakan buah perjuangan para atlet dalam berlatih, baik itu kategori Kyurigi maupun Pomse. Hasil kemarin di kejuaraan Liga Pelajar Taekwondo Jawa Barat, di mana kita hanya mampu meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 6 perunggu dari kategori Pomse dan Kyurigi. Tentunya ini dari segi evaluasi ya kita banyak harus berbenah, dan dari segi pencapaian ini di luar dari target yang kita canangkan 3 medali emas. Nah, tentunya kan ini sangat berarti untuk saya sebagai Binpres TI Kota Cirebon. Tentunya hasil ini akan dievaluasi segera mungkin supaya untuk Liga Pelajar tahun depan kita bisa maksimal dari hasil yang didapat sekarang, dan tentunya ini akan berdampak pada evaluasi persiapan Popda 2023 yang tentunya anak-anak yang sekarang diterjunkan di Liga Pelajar ini adalah proyeksi untuk Popda di tahun 2023 nanti. Lebih lanjut, Suwiryadi yang juga mantan atlet kebanggaan Kota Cirebon di era tahun 90-an ini menegaskan hasil tersebut diharapkan menjadi cambuk bagi para atlet-atlet Kota Cirebon lainnya, terutama para atlet senior yang akan bertarung di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat akhir tahun 2022 nanti. Aji Satria melaporkan. Laporan Aji Satria tadi menutup rangkaian berita daerah pagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1 Kanal Inspirasi.